selama belum ada jobless claim ya, itu belum ada NFP sama sekali teman-teman. Jadi ya sebenarnya kalau yang bawah sih agak kurang menarik ya, karena memang market saat ini memang posisi lagi bullish. Kalian dapat di 3.900 kayak 50 ke atas ya, kayak sampai 4.000-an. Ini masih resisten pertama karena ini masih diuji sama dia ya. Jadi saya anggap ini masih resisten. Halo semua, kembali lagi bersama gue Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Ya, seperti yang kalian lihat ya, gold ini dia kemarin malam sempat naik ke ATH 4058-4059. Kemudian dia lanjut terjun turun ya, saat ini penurunan terendah dia itu ada di 3945 teman-teman ya. Nah, kemarin kita sebenarnya ada bikin support ya. Supportnya itu kurang lebih ya, ada di level harga, bentar ya, lebih sini ya, level harga ini ya teman-teman ya. Sini ya, ini ada support ya. Ternyata kan ini dia ada bar candle ya. Nah, bar candle ini penurunan cukup besar sehingga supportnya dijebol ya sama market. Dan ada support terakhir itu kalau saya perhatikan area support itu di 3945 3936. Nah, sebenarnya untuk area support ini itu saya ada infokan di bagian learning teman-teman ya. Jadi di learning di bagian outlook ya teman-teman ya. Nah, ini sudah diinfokan mengenai area supportnya gitu. Jadi ada beberapa support ya yang diinfokan gitu. Kemudian untuk saat ini ya sebenarnya ya seperti yang kita tahu sih gitu, kondisi di US sendiri ya itu masih agak belum stabil ya, bukan agak lagi tapi emang belum stabil teman-teman ya. Dan kemarin harusnya ada jobless ya, inisial jobless claim, tapi kan mendadak hilang datanya ya, ditarik lagi sama market gitu teman-teman ya. Kemudian hari ini ada NFP tapi masih tentatif ya. Kalau saya perhatikan selama belum ada jobless claim ya, itu belum ada NFP sama sekali teman-teman. Jadi ada beberapa DM yang masuk ya, Bang hari ini ada NFP apa enggak? Karena kan minggu kemarin diundur ya, minggu ini harusnya kan dikabarkan ada gitu ya. Ternyata kan pas kita cek lagi ya, setelah ini jobless claim hilang ya, nah NFP juga jadwalnya menghilang gitu teman-teman. Jadi bisa dikatakan belum ada NFP untuk minggu ini ya. Tadi saya udah cek juga itu di investing ya, yesterday itu harusnya ada jobless claim ya. Kalau kalian masih ingat di video sebelumnya kita ada bahas ya, itu ada muncul jobless claim NFP teman-teman. Nah ternyata kan belum ada nih ya, hilang lagi jadwalnya. Kemudian di hari ini Jumat juga dia hilang lagi nih jadwalnya gitu. Sisanya apa, Michigan itu sebagai indikator yang ya biasa aja sih gitu, karena memang data utama itu ada tenaga kerja sama inflasi gitu teman-teman. Nah kemungkinan besar akan diundur lagi sampai minggu depan untuk NFP-nya gitu. Atau ya intinya gini ya, selama si The Fed ini shutdown ya, jadi NFP itu belum akan ada lagi gitu teman-teman. Jadi pengumpulan datanya itu belum bisa dilakukan karena pemerintahannya ada shutdown gitu. Jadi siapa yang mau ngumpulin data kan, bahasanya begitu teman-teman. Oke. Nah untuk itu kita hari ini belum ada news ya. Nah kemudian ya, dari OI data, Open Interest Data itu saya udah update di channel Telegram teman-teman ya. Nah ini kalian perhatikan hari ini open di 3975 ya. Di atas 3975 itu ada 3990 ya. Kemudian area 4000 yang saat ini lagi di retest sama market ya. Lalu di atasnya itu ada cukup besar itu di 4025 4030 teman-teman. Lalu ada lagi di 450 ya, dimana data ini cukup besar juga, yaitu ada call sebesar 404. Dan ini masih ada buyer, artinya potensi market untuk bisa naik lagi ke 4050 itu masih sangat terbuka lebar gitu teman-teman. Nah di bawah 3975 atau di bawah harga opennya itu ada dari 3950 ya sama 3955, lalu ada dari 3910 teman-teman gitu. Ya sebenarnya kalau yang bawah sih agak kurang menarik ya, karena memang market saat ini memang posisi lagi bullish ya. Seperti yang saya katakan ya ke kalian dalam beberapa video terakhir ya, itu kalau misalkan market lagi turun ya, mendingan cari posisi buy, karena memang untuk saat ini ya posisi
buy on dip ya, itu memang lebih disarankan begitu selama pemerintahan US masih shutdown, sehingga data primary dari US itu belum ada sama sekali gitu teman-teman. Oke, nah kemudian saya mau update dari CPR ya. Jadi untuk CPR level ya saat ini ada di 3992 untuk CPR-nya teman-teman. Ya di atas CPR itu ada 4041 ya. Ini sebenarnya dari open interest data juga ada sih kalau kita perhatikan ini. Nah OI data di 40 440 ya. Ini ada nih ya 126 440. Ya sini ada R1 ya, dia berfungsi sebagai R1, ini bertepatan di area bearish engulfing dari seller ya, atau area yang ini nih teman-teman kalau orang perhatiin. Nah ini ya, nah ini 441, kemudian R2 nya itu ada dari 4106 ya. Nah ini new ATH lagi, kalau dia udah masuk sini sebenarnya dia udah di atas 4057 pun udah termasuk bikin ATH baru sih sebenarnya gitu ya. Kemudian R3 itu di 4154 gitu teman-teman. Di bawahnya ini ada 3928, kemudian 3878 sampai 3814 gitu teman-teman. Nah sekarang patokan kita apa? Nah ini saya ada bikin outlook lagi ya. Jadi gini teman-teman, memang akhir-akhir ini ya gold itu lagi volatile ya, jadi memang belum begitu cocok kalau kalian mau nge-hold posisi kalau kalian baru entry di baru-baru ini teman-teman gitu, kecuali memang kalian dapat di harga 3.900 ke bawah lah posisi buy gitu ya. Nah itu kalian bisa hold lah gitu. Tapi kalau misalkan kalian dapat di 3.900 kayak 50 ke atas ya, kayak sampai 4.000-an, untuk hold posisi memang agak susah ya teman-teman ya. Dan kalau kalian mau trading harian pun harus lebih hati-hati lagi gitu, karena movementnya gold ini memang lagi volatile karena tidak didukung adanya data primary dari AS atau dari Amerika itu sendiri teman-teman gitu. Nah ini kalau saya perhatikan patokan saya ini di sini ya 4037 4029 ini ada FVG ya. Nah jadi posisinya itu adalah ketika dia bisa ngebreak dari atas FVG, di atas FVG-nya baru dia bisa lanjut di 4058. Nah ini kalian bisa pantau dulu nih, kalau mau nge-sell di sini mesti pantau dulu, hati-hati ya teman-teman ya gitu, bukan nggak boleh nge-sell. Kalau di atas 4058 itu baru ke 4070 dan 4080 teman-teman gitu. Tapi kalau dia in case market itu bisa reject di 4058, nah ini kalian bisa TPS bagian dulu ketika dia nyentuh 4037 ya, di area sini baru nah sini, dan jackpotnya final kalian bisa targetin ke 3945 gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian untuk market sih sebenarnya overall ini masih resisten pertama karena ini masih diuji sama dia ya, jadi saya anggapnya ini masih resisten. Tapi kalau in case dia berhasil ya closing di atas 3990, ini akan berubah jadi support, artinya market akan cari resisten ke atas lagi teman-teman gitu. Oke, ini karena dia belum breakout ya, ini maksudnya ini baru candlenya belum closing ya, 2 menitan lagi sih sebenarnya gitu ya, kita lihat aja nanti ya. Potensi sini jadi support ya gitu ya. Kalau jadi support berarti kalian bisa cari zona untuk nge-buy kalau misalnya in case ada konfirmasi di M15 atau M5 teman-teman. Tapi kalau saran saya sih lebih baik hati-hati ya, karena memang gold masih cenderung ranging juga gitu. Ini dia ranging sebenarnya jatuhnya begini gitu. Oke, nah di bawah area support ya, kalau ini kalian belum ada rejection dan lanjut turun lagi untuk malam ini, targetin itu bisa ke sini teman-teman ya. Ini kan ada liquidity ya. Nah di bawah liquidity ini ada beberapa zona ya. Ini ada zona, saya ambil liquidity-nya aja. Ini ada liquidity, jadi ini potensi dilibas nih yang 27 ya, 3927 ini ada possible dilibas sama market kurang lebih sampai sini untuk nutup liquidity-nya itu di 3889 gitu teman-teman ya. Atau kalian bisa tunggu nanti ini ada FVG ya. Nah FVG ini bisa jadi patokan di 3917 3910 ya, ini bisa jadi support ya terdekat kita untuk coba lihat ada potensi buy atau enggak gitu teman-teman ya. Takutnya dia itu kayak semalam lagi ya, ini candle ini nih dia nembus support gitu teman-teman. Oke. Nah kemudian oke sih ini untuk gold ya.
Jadi untuk minggu ini data NFP belum ada ya. Jadi kita masih based on technical analysis sama data open interest dan juga CPR ya gitu teman-teman. Oke. Jadi sekian dulu dari saya penjelasannya. Thank you untuk yang sudah nonton dan jangan lupa subscribe, like dan share video ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak telat ya kalau saya ada update video di Duna Trading ID teman-teman. Oke. Thank you and see you on the next video update.